Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan pada hari ini kita lanjutkan pembelajaran di kelas 6. Nah, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama anak-anakku sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah semoga diberi kemudahan dan kecerdasan memahami pelajaran pendidikan agama Islam dan kita bisa mengamalkan apa yang kita sudah pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan tinggilah kecerdasanku. Amin. Pada kesempatan ini kita akan belajar Khulafaur Rasyidin atau 4 sahabat Nabi, pengganti Nabi setelah wafat atau disebut juga khalifah. Adapun 4 sahabat Nabi yang menggantikan Nabi kepemimpinannya, yang pertama adalah Khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab, Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khalifah secara bahasa artinya penerus pengikut. Khalifah secara istilah artinya pemimpin Muslim yang melanjutkan perjuangan dan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas utamanya adalah menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan petunjuknya. Adapun syarat jadi khalifah yang pertama adalah mereka harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia harus amanah, jujur, bertanggung jawab dan peduli kepada rakyatnya. Yang pertama khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Profilnya, kelahiran dan pertumbuhannya. Abu Bakar lahir pada tahun 2 bulan setelah Nabi lahir. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu meninggal pada usia 63 tahun. Dia memiliki hartawan, berakhlak, dan banyak kelebihannya. Dan dia mendapatkan gelar As-Siddiq artinya dia selalu membenarkan sikap dan jujur dan benar. Dan Abu Bakar As-Siddiq juga adalah orang yang pertama menemani Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dan dia bersembunyi di Gua Hira. Dan yang menemani adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masa pemerintahannya Abu Bakar As-Siddiq yaitu 11 Hijriah sampai 13 Hijriah atau dia berkuasa dan menjadi khalifah selama 3 tahun. Perjuangan dan keberanian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia adalah pemimpin yang tegas dan lembut. Selama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu menjadi khalifah, dia mendapatkan hambatan dan rintangan yang berat. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang murtad, yaitu banyak orang Islam yang kembali keluar dari agama Islam yaitu murtad. Dan enggan membayar zakat serta memerangi nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kazzab dan Tulaiha bin Walid. Inilah rintangan yang dihadapi Abu Bakar As-Siddiq dan alhamdulillah beliau menuntaskan semua dan memeranginya hingga masa pemerintahannya dia jauhkan dan dia kalahkan musuh-musuhnya. Abu Bakar juga berhasil mengumpulkan Al-Quran yang tersebar di mana-mana dia kumpulkan. Abu Bakar adalah juga paling berani menemani Rasulullah ketika terancam di Perang Badar. Dermawan Abu Bakar, dia menginfakkan uangnya 40.000 dinar kepada Nabi untuk kepentingan Islam. Bahkan Nabi bersabda, tidak ada seorang pun yang besar bantuannya kepada kami melebihi pemberian Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengabdikan jiwanya dan raganya padanya dan menikahkan anaknya denganku. Jadi Abu Bakar selain sahabatnya Nabi, dia juga mertuanya Nabi. Kecerdasan Abu Bakar As-Siddiq yaitu dia memfatwakan kewajiban zakat sama dengan sholat.
paling mengerti isi Al-Quran, paling mengetahui nafsu keturunan Arab, dan memahami tafsir mimpi, dan paling fasih ketika berkhutbah. Selanjutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau dia mendapatkan gelar Al-Faruq. Masa kecil dan remaja Umar bin Khattab. Julukan bagi Umar bin Khattab yaitu Amirul Mukminin, yaitu pemimpin orang-orang mukmin, dan Al-Faruq, yaitu dia dapat membedakan benar dan salah atau tegas ya. Masa pemerintahannya Umar bin Khattab selama jadi khalifah 13 Hijriah sampai 23 Hijriah, jadi dia berkuasa selama 10 tahun menjadi khalifah. Umar bin Khattab masuk Islam. Sebelumnya masuk Islam, perilaku sangat jauh dari ajaran Islam. Umar masuk Islam pada usia 27 tahun dan Rasul berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab, dan dengan izin Allah Umar bin Khattab mendapatkan hidayah, dan setelah Nabi wafat diangkatlah Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua." Selama Umar bin Khattab jadi khalifah, dia sangat dikenal hidup yang sederhana, dan dia membuat peraturan yang dibuat untuk pejabatnya. Pertama, tidak memakai kendaraan dinas karena itu adalah amanah rakyat. Tidak membiasakan diri dengan makanan lezat, tidak memakai baju yang mewah, tidak menutup pintu rumah bagi rakyat yang membutuhkannya. Bahkan kesederhanaan Umar bin Khattab, dia tidak merasa malu mengenakan baju yang ditambal. Bahkan pernah tidur di bawah pohon kurma sehingga rakyatnya tidak tahu bahwa dia adalah seorang khalifah. Inilah Umar bin Khattab dikenal yang hidupnya sangat sederhana. Karena jabatan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan dan keterbukaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia adalah orang yang pertama menetapkan tahun baru Islam atau disebut tahun Hijriah, memerintahkan sholat tarawih berjamaah, mengawasi keadaan masyarakat kecil secara langsung. Pesan penting Umar bin Khattab ketika dia menjadi khalifah, dia menyampaikan, "Silahkan penggal leherku bila aku berbuat curang dan tidak adil selama dia jadi khalifah atau pemimpin. Orang yang paling kucintai adalah orang yang mau menunjukkan keburukanku. Kematian cukup sebagai pelajaran bagiku tertulis pada cincinnya." Inilah pesan Umar bin Khattab yang membuatnya dia selalu sederhana dalam memimpin atau jadi khalifah. Perjuangan Umar bin Khattab dan keberaniannya, dia menaklukkan beberapa kota atau negara itu Damaskus, Yordania, Mardain, dan memperluas masjid, Mesir, Iskandaria, Azerbaijan. Inilah perjuangan Umar bin Khattab menaklukkan beberapa kota atau negara sehingga Islam menyebar ke mana-mana. Jadi Umar bin Khattab mendapatkan julukan Amirul Mukminin dan Al-Faruq. Setelah Umar bin Khattab wafat, digantilah khalifah yang ketiga itu Utsman bin Affan, dan dia mendapatkan gelar Sunnurain, yaitu pemilik dua cahaya, karena dia menikahi anaknya Nabi, itu dua. Kelahiran Utsman bin Affan itu 6 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Karena ke tahun ke-6 setelah tahun gajah, lahirlah bernama Utsman bin Affan. Dia penduduk asli Mekah yang gemar hidup mewah, tapi dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa pemerintahannya 23 Hijriah sampai 35 Hijriah dia berkuasa dan menjadi khalifah selama 12 tahun. Kecerdasan dan kelebihan Utsman bin Affan meriwayatkan lebih dari 140 hadis. Berbicara yang sempurna meski yang pemalu. Dia paling memahami tentang manasik haji. Perjuangannya selama dia jadi khalifah,
yaitu khalifah yang hafal Al-Quran, berhasil menghimpun Al-Quran pertama terkenal dengan nama Mus'haf Utsmani. Dan dia juga melakukan penyeragaman bacaan Al-Quran supaya umat Islam setelah itu tidak berpecah, tidak saling menyalahkan. Makanya Utsman bin Affan dia seragamkan bacaan Al-Quran. Nah, kedermawaan Utsman bin Affan dia juga menyumbangkan 100 ekor unta lengkap dengan pelananya. Pada perang Tabuk menyumbangkan 300 ekor unta lengkap dengan saran untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan adalah khalifah yang ketiga dan dijuluki Zunnurain, pemilik dua cahaya karena menikahi putri Rasulullah. Dia sahabatnya Nabi sekaligus menantunya Nabi, menantu yang tertua. Dia wafat usianya 63 tahun. Dia mengikuti usia Nabi. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu khalifah yang keempat menggantikannya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu atau dijulukannya Asadullah yaitu singa Allah. Ali bin Abi Thalib lahir Jumat 13 Rajab 600 Masehi, keturunan Bani Hashim pertama yang masuk Islam di kalangan anak muda. Ali bin Abi Thalib adalah sepupunya Nabi, sekaligus sahabatnya, sekaligus menantu yang termuda Nabi, karena dia menikahi anaknya Nabi yang bernama Fatimah. Makanya Nabi bersabda, "Man sabba aliyam faqad sabbani." Barang siapa mencela Ali berarti mencelaku. Julukan yang paling disenangi juga Abu Turab, itu ada debu di pundaknya. Masa pemerintahannya 35 Hijriah sampai 40 Hijriah, atau dia berkuasa selama 5 tahun jadi khalifah. Akhlak keberanian dan kelebihannya murah hati, lapang dada, tidak pendendam, gemar silaturahim, tidak sombong, disenangi orang karena kebaikannya, pengetahuan luas, bahkan Ali bin Abi Thalib di kelas ahli ilmu waris. Dia paham tentang ahli ilmu waris yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Perjuangannya dan kepemimpinannya. Kepemimpinannya adalah merupakan amanah Allah. Dia senantiasa menciptakan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan. Dia istiqomah, teguh pendiriannya, memegang kebenaran, adil, jujur, terus terang, dan tegas dalam berbicara dan bertindak. Menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa, kuat dan berwibawa. Secara ringkas, perjuangan Ali bin Abi Thalib, satu, melanjutkan jejak langkah dua khalifah pendahulu, itu terbiasa hidup sederhana. Melarang pejabat menimbun kekayaan secara berlebihan, sementara rakyatnya masih banyak yang kekurangan. Melarang pejabat korupsi, berkhianat, banyak melakukan pergantian pejabat negara yang dulunya pernah diangkat oleh khalifah sebelumnya. Mengembalikan kekayaan negara yang pernah dikorupsi oleh para pejabat sebelumnya, karena para pejabat di masa Khalifah Utsman bin Affan banyak yang memiliki harta kekayaan secara tidak sah. Sehingga akhirnya Ali bin Abi Thalib mengembalikan kekayaan mereka ke Baitul Mal. Inilah perjuangannya Ali bin Abi Thalib selama jadi khalifah. Pesan penting Ali bin Abi Thalib, laksanakanlah segala kewajiban karena hal itu mengantarmu ke surga. Beramallah dengan ikhlas dan bersatulah. Jaga lidah agar tidak menyakiti saudaramu. Utamakan kepentingan umum, janganlah berbuat salim terhadap makhluk Allah. Taklah kepada Allah, jangan melanggar perintahnya. Apabila melihat kebaikan, ambillah. Apabila melihat keburukan, tinggalkan. Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, julukannya Abu Turah, ada debu, dan Asadullah itu singa Allah ya. Dia wafat usianya 63 tahun. Oke, secara ringkas, sifat-sifat Khulafaur Rasyidin. Nah, secara garis besar, empat sahabat ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang Abu Bakar bersikap jujur, senantiasa membela, membenarkan. Umar bin Khattab hidup sederhana dan tidak membiasakan makanan yang lezat. Utsman bin Affan dermawan, fasih dalam berbicara. Ali bin Abi Thalib murah hati, lapang dada, tidak pendendam. Insyaallah mudah-mudahan materi empat sahabat Nabi ini kita bisa teladani. Suatu saat Ananda jadi pejabat, insyaallah mudah-mudahan kita mengamalkan sahabat-sahabat Nabi ini untuk selalu bahwa jabatan kita adalah amanah, harta itu adalah amanah yang Allah berikan untuk kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membantu orang lain. Demikianlah materi ini insyaallah. Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat,
dimudahkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.